12 Juli 2008, polisi menemukan potongan tubuh di Jalan Kebagusan Raya dekat SD Negeri Ragunan 14, Jakarta Selatan. Polisi kemudian membawa potongan tubuh itu ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Dari otopsi itu, terungkap identitas bahwa potongan tubuh itu adalah milik Heri Santoso. Masih ingat dengan kasus pembunuhan berantai di Jakarta dan Jombang? 11 orang dibunuh bahkan dimutilasi tanpa alasan yang jelas. Pelakunya tak lain adalah Rian Jombang. Sebenarnya, Rian telah dijatuhi vonis hukuman mati pada 2009. 14 tahun sudah vonis dibacakan, tetapi Rian Jombang tak kunjung dieksekusi. Sebenarnya, apa yang terjadi? Bersama saya Musa, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Rian Jombang punya nama asli Ferry Idam Heniansyah. Ia lahir pada 1 Februari 1978 di Jombang, Jawa Timur. Rian kecil dikenal sebagai sosok yang periang dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Namun, saat ia duduk di bangku SMP, perilaku Rian ini dianggap berubah sekali. Kakak Rian yang bernama Mulyo Wasis melihat ada yang janggal dari tingkah laku sang adik. Ya gimana enggak? Rian yang ceria dan pintar itu tiba-tiba mengaku mendapat boneka kencana yang terbuat dari kayu cendana yang diberikan oleh ratu penguasa pantai selatan. Rian bahkan bilang dia mendapat bisikan dari sang ratu kalau dia mau dijadikan menantunya. Tapi Rian menolak. Gak cuma cerita-cerita horor Rian yang bikin keluarganya terheran-heran. Sejak SMP, Rian ini sudah mulai ikut kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan perempuan seperti menari hingga tata rias. Emosi Rian pun dianggap berubah 180 derajat. Kalau marah, Rian ini gak segan-segan ngerusak hampir seluruh isi rumah. Saat Rian duduk di bangku kelas 3 SMP, Rian bahkan hampir membunuh ibu kandungnya Kasyatun. Wah, serem ya. Kasyatun mengaku diancam akan dibunuh sampai dikejar-kejar Rian sambil memegang pisau. Hal itu didasari silang pendapat antara Rian dan sang ibunda. Menurut Kasyatun, saat itu Rian mengalami stres setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Gatot Mojokerto selama 2 pekan. Namun, Kasyatun tidak menjelaskan apa yang membuat Rian sampai harus dirawat di rumah sakit. Sejak pulang dari rumah sakit, Kasyatun melihat aura keperempuanan dari Rian mulai muncul. Perilaku aneh Rian ini bahkan masih terus berlanjut sampai ia duduk di bangku SMA. Saat itu, Rian memang lebih suka bergaul dengan teman-teman perempuannya. Gak cuma memilih berteman dengan perempuan, bahkan perilaku Rian disebut semakin kemayu. Meski begitu, Rian tetap dikenal sebagai siswa yang cerdas. Karena kecerdasannya itu, Rian diterima dengan mudah di perguruan tinggi Fakultas Kedokteran. Tapi, sayangnya, karena masalah finansial, Rian tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan memutuskan untuk menjadi guru ngaji di desanya. Awalnya, Rian menikmati profesinya sebagai guru ngaji. Namun sekitar tahun 2006, Rian ternyata menaruh hati kepada rekan kerjanya yang berjenis kelamin laki-laki. Namun, ternyata cinta Rian tak terbalas. Emosi Rian pun menjadi tidak stabil. Apalagi saat ia mengetahui bahwa laki-laki yang dicintainya itu akan menikahi seorang perempuan. Rian pun semakin gusar dan menunjukkan perilaku yang aneh. Akhirnya, Rian tak mau lagi mengajar dan memilih untuk menjauhi rekan kerjanya itu. Setelah tidak menjadi guru mengaji lagi, pergaulan Rian berubah. April 2007, Rian mulai bergaul dengan teman yang memiliki orientasi seksual suka dengan sesama jenis. Salah satunya adalah Guntur Setio Pramono. Dari cerita Rian, Guntur ini merupakan seorang simpanan dari waria. Anehnya, Rian kesal dengan Guntur karena mau-maunya menjadi seorang simpanan. Pada suatu malam, ketika Guntur menginap di rumah Rian, ia memiliki keinginan untuk menghabisi nyawa Guntur. Waktu itu, Guntur meminta Rian untuk menemaninya ke kamar mandi. Dan di sanalah Rian memutuskan untuk membunuh Guntur. Ya, Guntur menjadi korban pertama yang dibunuh Rian. Dalam pengakuan Rian, setelah membunuh Guntur, ia merasa bingung. Rian sempat berusaha menenangkan diri sampai pada akhirnya memutuskan untuk mengubur jasad Guntur
di bekas kolam ikan di belakang rumah orang tuanya. Setelah membunuh, Rian merasa ada yang mengganjal dan seperti mendapat beban pikiran. Tapi entah kenapa peristiwa itu malah kembali terulang. Rian kembali membunuh. Ini selang waktunya nggak lama dari kematian Guntur. Korban kedua Rian ini bernama Agustinus Fitri Setiawan. Tapi motif membunuh Agustinus ini nggak jelas. Hanya saja jasad Agustinus dikuburkan Rian di samping Guntur. Aksi Rian tidak berhenti, ia malah seperti ketagihan membunuh. Sampai akhir tahun 2007, Rian sudah membunuh 5 orang lainnya yang detailnya tidak diketahui. Tetapi semua korban Rian itu dikuburkan di belakang rumah orang tuanya. Dan Januari 2008, Rian kembali membunuh lagi. Kali ini, korban Rian adalah seorang pesinetron muda bernama Grady Adam. Grady dan Rian kerap bersama di tempat gym dan salon. Tapi, motif Rian membunuh Grady ini tidak jelas. Setelah Grady, Rian kemudian dekat dengan Nani Hidayati yang ia temui di tempat gym. Nani ini merupakan ibu dari satu orang anak bernama Sylvia Ramadhani. Saat dekat dengan Nani, Rian merasa sakit hati saat mendengar omongan Nani yang menyebutnya seorang gay. Menurut Nani, Rian tidak bisa tidur dengannya. Hal itu lantas memicu emosi Rian. Karena gelap mata, Rian kemudian membunuh Nani di depan anaknya. Setelah Nani tewas, Rian marah karena mendengar Sylvia yang terus-menerus menangis karena melihat ibunya disiksa hingga tak sadarkan diri. Tanpa pikir panjang, Rian pun akhirnya mengakhiri nyawa Sylvia juga. Kemudian jasad Sylvia dan Nani dikuburkan Rian di belakang rumah orang tuanya. Setelah kejadian itu, Rian memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Rian merasa di Jakarta akan menemukan kebebasan yang ia inginkan. Di Jakarta, Rian tinggal bersama dengan kekasih sesama jenisnya, Novel, di apartemen Margonda Residence, Depok, Jawa Barat. Setelah tinggal di Jakarta, Rian kemudian bertemu dengan kawan lamanya bernama Harry. Namun, tiba-tiba masalah muncul ketika Rian mengetahui bahwa Harry tertarik dengan Novel, kekasih sesama jenisnya. Dalam pengakuan Rian, Harry bahkan sampai menawar untuk bisa berhubungan badan dengan Novel. Nah, hal itulah yang membuat Rian tak terima dan emosinya memuncak. Pada 11 Juli 2008, Rian dan Harry terlibat adu mulut hingga berkelahi. Rian yang tak dapat mengontrol emosinya kemudian mengambil pisau dan melukai Harry beberapa kali. Harry pun tewas di tangan Rian. Setelah membunuh Harry, Rian pun kebingungan bagaimana menyembunyikan jasadnya. Rian lalu memutuskan memutilasi tubuh Harry dan menyimpannya di dalam travel bag, koper, dan sebuah tas plastik. Travel bag dan koper itu dibuang Rian di 2 lokasi di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Setelah membuang jasad Harry, Rian kemudian mengambil kartu kredit dan ATM milik Harry. Dengan uang Harry itu, Rian kemudian berfoya-foya sampai membelikan sebuah ponsel baru untuk Novel. 12 Juli 2008, polisi menemukan potongan tubuh di Jalan Kebagusan Raya dekat SD Negeri Ragunan 14, Jakarta Selatan. Polisi kemudian membawa potongan tubuh itu ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Dari otopsi itu, terungkap identitas bahwa potongan tubuh itu adalah milik Heri Santoso. Polisi kemudian melakukan pelacakan kartu kredit dan ATM milik Heri dan menemukan keterlibatan Rian dalam kasus ini. 15 Juli 2008, polisi berhasil meringkus Rian dan kekasihnya Novel di kosnya di Pesona Kayangan Depok. Rian dan Novel digiring ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Dalam serangkaian interogasi yang dilakukan polisi, Rian mengaku telah membunuh Heri. Bahkan tak hanya Heri, Rian pun mengakui perbuatan kejinya telah membunuh 10 orang lainnya di Jombang. Polisi pun langsung mendalami kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Rian. Di hadapan polisi, Rian mengaku menguburkan para korbannya di belakang rumah orang tuanya di Jombang. Polisi kemudian meminta Rian untuk menunjukkan lokasi di mana korban-korban itu dikuburkan. Rian kemudian menunjukkan kepada polisi di mana ia menguburkan para korbannya dengan tenang. Padahal perbuatan yang dilakukannya itu sangat sadis. Hal ini membuat polisi curiga dengan kondisi kejiwaan Rian yang terganggu. Polisi kemudian meminta psikiater melakukan pemeriksaan terhadap Rian. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan hasil yang cukup mengejutkan.
Psikiater bilang, Rian memalsukan kondisi kejiwaan alias berpura-pura seperti orang memiliki gangguan jiwa supaya terlihat tidak normal. Hasil pemeriksaan oleh pakar kedokteran jiwa bidang kedokteran dan kesehatan Polda Jawa Timur tidak ditemukan adanya tanda-tanda gangguan kejiwaan pada Rian. Artinya, Rian normal dan tidak mengalami kegilaan saat melakukan perbuatan sadisnya itu. Ternyata, kepribadian Rian saat itu mengacu pada pengalaman dan tekanan masa kecil. Pakar juga membenarkan Rian memiliki kepribadian menyukai sesama jenis, di mana Rian bertindak sebagai perempuan dalam hubungannya. Rian juga memiliki ciri-ciri kepribadian khusus seperti sangat sensitif, mudah marah, dan mudah tersinggung. Setelah penyelidikan selesai, Rian kemudian menjalani sidang perdana kasus pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Depok pada 26 November 2008. Dalam sidang perdana itu, Rian didakwa dengan pasal berlapis yakni 338, 339, dan 340 tentang perencanaan pembunuhan dan penyembunyian alat-alat bukti. Setelah melewati rangkaian persidangan, akhirnya tibalah saat pembacaan vonis. Pada 6 April 2009, Rian Jombang divonis hukuman mati. Rian terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap Heri Santoso. Setelah divonis hukuman mati, Rian pun merasa keberatan. Rian kemudian mengajukan banding dan kasasi, namun ditolak. Karena ditolaknya upaya hukum tersebut, Rian kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, tapi lagi-lagi banding itu ditolak. Rian tetap dijatuhi hukuman mati. Hayo, udah pada subscribe channel Jadi Gini Ceritanya belum? Banyak cerita menarik loh, yuk buruan di subscribe. Kamu mau cerita apa? Komen di bawah ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, kasus ini telah bergulir 14 tahun dan sampai kini Rian tak kunjung dieksekusi. Lalu, mengapa Rian tak kunjung dieksekusi meski telah menunggu belasan tahun? Usut punya usut, eksekusi mati tak kunjung dilakukan terhadap Rian karena pihak terkait masih harus memastikan hak hukum yang harus dipenuhi oleh terpidana. Kasih Kejati Jawa Barat Dodi Ghazali Emil mengatakan, pihaknya berhati-hati dan memang terdapat proses-proses hak hukum yang dapat ditempuh oleh Rian sebelum dieksekusi. Itulah yang membuat Rian tak kunjung dieksekusi mati. Tak ada kejahatan yang sempurna. Kekejian Rian Jombang membunuh para korbannya terungkap meski telah ditutup sedemikian rupa. Eksekusi mati Rian Jombang memang masih harus menunggu waktu. Tapi demi keadilan, Rian Jombang harus segera menerima hukuman dari segala sesuatu yang diperbuatnya. Demikian cerita hari ini, saya Musa, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.